Tuhan, karuniailah kami hikmat untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan iman bagi kita dari 1 Tawarikh pasal 22 ayat 14 sampai ayat 19 dengan tema mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih, faktor apa yang paling kuat memengaruhi atau mendorong seseorang untuk mencari Tuhan? Faktor apa yang mendorong kita untuk mengarahkan mata hati kita pada Tuhan? Ingatlah bahwa tidak semua orang selalu ingin mencari Tuhan. Maka setidaknya ada dua aspek yang memengaruhi. Pertama, adanya kesadaran akan keterbatasan diri dalam menghadapi pergumulan hidup. Benar, ada harta, benar ada kekuatan, tetapi hal itu tidak menjadi jaminan mutlak dalam memahami makna hidup itu sendiri. Selain aspek keterbatasan, ini yang kedua, bahwa motivasi mencari Tuhan juga karena adanya kesadaran akan kuasa di luar diri kita sehingga kita mampu meraih keberhasilan. Bahwa dalam keterbatasan itu ada pengalaman hadirnya Tuhan dalam menolong kita sehingga keberhasilan itu kita raih, dan keberhasilan itu sendiri mendorong kita untuk mencari Tuhan dan ingin menyatakan rasa syukur. Maka 1 Tawarikh pasal 22 ini terlihat adanya kesadaran Raja Daud untuk membangun bait Tuhan sebagai sarana hadirat Tuhan. Daud menyadari bahwa kemenangan perang, keagungan yang diraih, hal itu karena adanya kuasa penyertaan Tuhan bagi Israel. Dan kesadaran itulah yang mendorong Daud untuk membangun bait Tuhan, sarana hadirat Tuhan, sebab Tuhan diyakini sebagai dasar hidup dan petunjuk hidup. Dan karena sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagaimana dalam ayat sebelumnya, bahwa bukan Daud yang membangun, tetapi anaknya yaitu Salomo yang membangun bait Tuhan itu. Ini menjadi tanda bahwa peribadahan umat Tuhan bukan soal urusan pribadi semata, tetapi perlu juga diwariskan kepada anak. Praktik beribadah bukan hanya soal personal, tetapi menyangkut pada generasi berkesinambungan, dan Salomo anaknya menerima warisan itu. Dalam struktur kitab Tawarikh, teks khotbah ini dibangun sebagai informasi sejarah dan juga menjadi dasar untuk menafsirkan ulang identitas umat Tuhan. Bangsa Israel belajar bahwa hidup yang mereka jalani tidak terutama ditentukan aspek ekonomi, aspek militer, tapi orientasi rohani. Maka kesadaran itu mendorong adanya usaha untuk mempersiapkan bahan-bahan utama pembangunan bait Tuhan, yaitu kayu, emas, permata, untuk dijadikan sebagai material dalam pembangunan bait Tuhan. Adanya materi dimaksud bukan karena hidup mereka sudah selesai, dan juga bukan karena sudah mapan, tetapi mereka sadar bahwa kehidupan masih berlangsung sehingga dibutuhkan dasar kekuatan. Mereka sadar bahwa hidup masih berputar, hidup masih bersinambung, sehingga umat Tuhan membutuhkan arah dan kepastian akan jaminan hidup. Maka pembangunan bait Tuhan menjadi jaminan adanya penyertaan Tuhan dalam menolong mereka untuk menjalani kehidupan dan menghadapi tantangan hidup. Keyakinan pada kuasa Tuhan memberi keteguhan, rasa aman yang tidak bergantung pada limpahan materi dan kekuatan manusia. Ketersediaan materi dan pekerja diyakini sebagai tanda adanya penyertaan Tuhan untuk bangkit dan bertindak
guna mewujudkan pembangunan bait Tuhan. Dan justru adanya jaminan penyertaan Tuhan seperti itu, maka Daud dan Salomo menggerakkan umat untuk merespon penyertaan Tuhan itu. Umat Tuhan harus merespon jaminan penyertaan Tuhan dengan adanya kemauan, kesediaan untuk mengarahkan hati dan jiwa. Kalau disebut mengarahkan, itu berarti adanya dorongan atau kemauan untuk memberikan atau menyerahkan secara sadar. Dan yang diarahkan atau yang diserahkan adalah hati. Sebab hatilah pusat perasaan, hatilah pusat kehendak, hatilah pusat keputusan, dan juga menjadi pusat orientasi hidup. Dengan demikian, mengarahkan hati kepada Tuhan berarti menempatkan seluruh arah kehidupan secara sadar kepada Tuhan. Dan seruan penyerahan hati disatukan dengan penyerahan jiwa. Ini menunjuk penyerahan diri secara total dan mengarahkan mata hati, mengarahkan mata iman yang tertuju kepada Tuhan. Nah, kita melihat bahwa orientasi rohanilah yang menjadi dasar dan penegasan yang kuat untuk bangkit membangun bait Tuhan. Itu berarti penyerahan hati dan jiwa merupakan aspek utama dan aspek terpenting dalam usaha mencari Tuhan. Urutan ini sangat penting dinyatakan bahwa tindakan lahiriah, tindakan pembangunan bait itu lahir dari adanya orientasi rohani. Bangunan atau bait Tuhan merupakan manifestasi dari kesadaran spiritual dan material yang ada adalah buah iman. Sebab Tuhan tidak pertama-tama menghendaki bangunan, melainkan Tuhan menginginkan manusia yang hidupnya terarah kepada Tuhan. Dengan demikian, pembangunan bait Tuhan bukan sekedar proyek arsitektur atau kemampuan atau kehebatan manusia, tetapi manifestasi konkret dari iman, kesetiaan pada Tuhan. Maka bangunan bait Tuhan merupakan buah iman, wujud keyakinan pada kuasa penyertaan Tuhan, sehingga bait itu menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan untuk menerima berkat dan menyatakan rasa syukur pada Tuhan. Secara praktis, pembangunan bait Tuhan berfungsi untuk memberi rasa nyaman dan juga membentuk pola hidup umat Tuhan. Orientasi rohani menjadi jaminan dasar untuk arah hidup dan melahirkan keberanian bertindak dan kesediaan melayani Tuhan. Maka dengan tema firman Tuhan dalam 1 Tawari 22 ayat 14-19, agar kita mengarahkan hati dan jiwa kepada Tuhan. Tema inilah menjadi dasar kehidupan bagi orang yang beriman. Sebab hanya orang yang menyadari siapa dirinya, menyadari kelemahan dan ketidakmampuannya, dan menyadari adanya kuasa Allah, itulah orang-orang yang mencari Tuhan. Itulah orang yang bersedia dan yang rela mengarahkan, menyerahkan hatinya, jiwanya pada Tuhan. Itulah orang-orang yang datang beribadah, orang yang memberi hidupnya dan rasa syukurnya sebagai buah iman pada Tuhan. Maka, kalaupun ada pemahaman bahwa berdoa, bahwa menyerahkan diri pada Tuhan dapat dinyatakan dalam doa yang berbentuk ibadah pribadi, itu tidak ada masalah. Tetapi dalam konteks teks ini, berdasarkan teks ini, ibadah juga harus nyata dalam ibadah keluarga, ibadah yang diwariskan kepada anak-anak dan masyarakat, sehingga seluruh keluarga, seluruh jemaat datanglah beribadah kepada Tuhan di gereja, datanglah beribadah menyerahkan diri, menyerahkan hati dan jiwa pada Tuhan, lalu pulang dengan berkat, kekuatan, dan jaminan penyertaan dari Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Amin. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.